Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pemrograman mobile pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai praktikumnya, mari kita buka praktikum dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk praktikum ketiga sendiri itu materinya tentang pengenalan widget form bagian satu. Ini untuk teorinya. Eh, Teman-teman bisa baca sendiri apa itu widget dan widget itu apa aja gitu. Di modul sudah dijelaskan contoh-contoh widget yang akan kita buat nanti, seperti text view, edit track, button, image button, checkbox, toggle button, radio button. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara teorinya secara menyeluruh. Kita langsung saja praktekkan gitu ya. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu komputer atau laptopnya, kemudian toolsnya Android Studio. Nah, langsung saja teman-teman buat project baru, bebas mau dinamain apa aja. Eh, Harapan saya teman-teman sudah bisa ya ngebuat project itu. Seperti pertemuan kedua ke satu itu sudah cukup dijelaskan bagaimana cara buat projectnya. Nah, kemudian setelah teman-teman create project baru seperti ini, nanti kalau teman-teman uh, buat project itu pasti nanti langsung kebuat activity main sama activity main XML sama Java-nya gitu ya. Jadi teman-teman nanti langsung tinggal ketikkan saja ini sintak yang ada di sini, mulai dari sini sampai di sini linear layout. Itu teman-teman masukkan di activity main XML sini. Nah, nanti apa yang teman-teman ketik itu itulah widgetnya. Mulai dari di sini kita membuat ini ya, edit text. Nah, itu nanti hasilnya tuh seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sampingnya. Mungkin yang belum kebuka bisa di split gini ya buat ngelihat hasil sementaranya. Itu edit text, itu tagnya seperti ini. Edit text, terus eh, ada radio button juga. Untuk radio button sendiri, sebelum teman-teman buat itu harus didahului dengan namanya radio group. Jadi radio group itu yang istilahnya nge-cover radio button. Jadi satu radio group bisa diisi banyak radio buttonnya. Nah, jangan lupa juga dikasih ID-nya seperti ini. Ini yang digunakan nanti untuk uh, istilahnya mengoper atau mengantar inputan yang teman-teman input di sini ke dalam sini, ke Java-nya sini untuk diproses. Kemudian ada checkbox juga, itu sintaknya seperti ini. Kemudian ada button seperti ini juga. Jadi tampilannya nanti akan jadi seperti ini kalau kita running gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah membuat mengetikkan ini tadi di main activity XML-nya, kemudian teman-teman buat lagi layout XML yang namanya gini, hasil.xml. Itu gunanya nanti untuk menampilkan output yang teman-teman tadi inputkan di bagian activity minus ini. Nah, caranya gimana? Itu teman-teman masuk saja ke sini, new, ke bawah sini, cari yang XML sini. Nah,
layout XML file. Teman-teman tinggal namain aja hasil.xml, hasil aja gitu ya, atau seperti apa. Saya contohkan, karena saya sudah buat file hasil s.xml nya, saya coba buat file out gini ya. Langsung saja kita klik finish. Lagi ngebuat ini. Nah, ternyata sudah jadi. Isinya kayak gini nih. Nah, isinya kosongan seperti ini. Jadi, teman-teman kopikan atau ketik sintak yang ada di sini nih. Kayak gini. Dari tag view, 3 tag view. Itu teman-teman masukkan di Android Studio-nya sini. Karena berhubung saya sudah buat di sini, jadi out ini tidak usah di ini. Teman-teman nggak usah bingung untuk tampilan Android Studio-nya. Ini saya cuma pakai plugin aja gitu, biar berwarna. Sama aja sebenarnya. Kemudian tadi yang teman-teman buat ini hasil XML itu kesimpan di ini folder res, masuk di layout di sini. Oke. Kalau sudah, teman-teman langsung yang Java-nya. Ini teman-teman ketikkan juga di Android Studio-nya sini. Nah, seperti ini. Itu sama semua. Di sini saya akan jelaskan aja maksud-maksudnya dari codingan ini. Nggak ngoding dari awal ya, untuk mempersingkat durasi videonya juga. Jadi, teman-teman di sini diminta untuk import dulu package dari masing-masing widgetnya. Setelah teman-teman import semua, kemudian teman-teman masukkan ini. Nah, teman-teman buat sebuah variabel atau istilahnya deklarasi gitu ya. Variabel yang akan digunakan selanjutnya. Teman-teman tinggal pindahkan saja, semuanya ada di modul. Kalau teman-teman belum punya modul, bisa di-download di tif.uadacid. Kalau nggak punya, boleh minta temannya juga. Yang ini juga sama. Nah, untuk ini itu disesuaikan dengan tag yang teman-teman pakai. Karena di sini nama, jadi dia pakainya edit tag karena dia berupa inputan. Kemudian ini radio group, radio button, checkbox, itu sama semua. Nah, kemudian yang di bagian protect void on create itu sudah sama aja ya, bisa semua. Tinggal teman-teman kopikan atau ketik ulang aja variabel yang ini ke sini. Jadi fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk uh, mengambil data dari inputan yang teman-teman tadi inputkan di activity main XML sini. Jadi di sini ditangkap di variabel nama, menangkap variabel isi nama. Jadi variabel isi nama ini ada di sini. Isi nama. Nah, ini. Yang ini. Oke. Begitupun yang selanjutnya, jenis kelamin, perempuan, setuju, laki-laki, ini sama aja. Ini ID yang ada di activity mainnya. Kemudian, teman-teman buat sebuah
public void hasil yang digunakan nanti untuk memproses inputan teman-teman tadi untuk di-outputkan di layout hasil. Layout hasil ini yang tadi kita buat nih. Nah, seperti ini. Ini adalah variabel untuk mengeset nama teman-teman yang tadi diinputkan, atau istilahnya dia mengambil data dari tampil nama ini, atau tampil nama ini adalah variabel yang akan dipanggil di hasil XML sini. Ini. Nah, seperti ini. Begitupun selanjutnya. Jadi yang dua ini cuma istilahnya untuk mempercantik aja, memberi warna color sama backgroundnya. Kemudian yang tampil nama ini, tampil nama .setText ini fungsinya tuh untuk mengambil ini variabel nama ini. Nah, nama ini karena dia sudah memiliki isi atau inputan dari isi nama tadi yang kita inputkan dari activity main. Jadi di sini kita bisa set text atau mengirim sebuah teks yang berisi nama. Nama ini get text. Get text tuh ngambil isinya gitu ya. Buat ngambil isi dari nama ini. Kemudian yang ini juga sama aja, tampil jenis kelamin tadi. Kemudian ini tipe itunya, tipe widgetnya text view. Text view itu hanya untuk menampilkan ya. Kemudian fun view by ID itu fungsi bawaan dari Java sendiri untuk mengirim atau mengambil sebuah data yang akan dikirimkan kepada ini layout hasil. Kemudian di sini juga ada kondisi di mana jika laki-laki dicek atau istilahnya dipilih, maka yang tampil adalah ini. Teks berisi laki-laki, kemudian colornya warna grey. Kemudian jika perempuan yang dipilih atau is check, itu yang tampil adalah ini. Kemudian tampil setuju itu buat inputan yang ya, bentar. Nah, yang apa namanya? Checkbox. Nih. Warnanya nanti di outputkan warna putih gini. Kemudian ada sebuah kondisi jika setuju is check atau setujunya dicentang gitu ya, maka yang tampil akan ini. Akan muncul sebuah teks semua yang diisi benar. Kemudian jika tidak atau selain dari ini, yang akan tampil ini ada yang salah gitu. Nah, di sini kita baru menggunakan 3 widget gitu ya, 4 dengan button. Coba kita langsung running aja bagaimana hasilnya. A few moments later. Jadi buat teman-teman yang merasa laptopnya berat untuk ngejalanin Android virtual device ini, teman-teman bisa pakai HP teman-teman yang Android tapi ya, untuk running program ini. Nah, ini adalah form dari activity main. Jadi activity main adalah form yang pertama kali dipanggil di output. Nah, contoh, kita masukkan namanya Fulan. Fulan itu laki-laki.
Kemudian jika kita centang, nah kemudian kita klik button simpan, nah dia akan menampilkan nama Fulan, jenis kelamin laki-laki, semua yang diisi benar. Coba kalau kita misal namanya Berti, jenis kelamin perempuan, kita nggak checklist ininya, kita langsung klik simpan. Nah, namanya keluar, jenis kelaminnya keluar, tapi ada yang salah. Kenapa? Karena dia tidak dicentang. Nah, ini karena tampilannya emang masih jelek, mungkin perintah-perintahnya masih belum jelas. Post test teman-teman nanti bisa memperbaiki isi dari form ini sendiri, istilahnya dibuat bagus gitu. Oke, selanjutnya untuk post test pertemuan 3 kali ini, teman-teman buatlah sebuah video atau screen recorder dari hasil running post test teman-teman. Kemudian jelaskan masing-masing kode yang sudah teman-teman buat. Tidak perlu menjelaskan dari awal teman-teman ngoding atau live coding gitu ya. Cukup hasil running aplikasi dan sedikit penjelasan. Kemudian, studi kasusnya, asumsikan teman-teman akan membeli suatu produk handphone. Buatlah sebuah form yang isinya nama, nomor HP, alamat, metode pembayaran, kemudian item yang dipilih. Jika sudah, teman-teman upload video post test ke Classroom dengan format post test 3, kemudian name dan slot. Saya kasih clue sedikit. Jadi untuk tampilan post testnya itu paling tidak nanti seperti ini. Jadi teman-teman tadi kan waktu praktikum itu tampilannya itu masih jelek banget ya, masih nggak jelas, belum ada keterangannya ini ngapain. Nah, di proses ini teman-teman buat form yang istilahnya sudah user friendly gitu, udah jelas maksudnya gimana. Nah, teman-teman di praktikum 2 juga kan sudah belajar layout ya. Jadi harapan saya teman-teman ngerjakan ini tuh udah nggak ada masalah gitu, udah tahu gimana penerapan layout dari masing-masing guildnya. Jadi teman-teman bebas mau pakai layout apa, linear layout boleh, relative layout boleh, guild juga boleh. Nah, kemudian teman-teman buat formnya itu semenarik mungkin ya, paling nggak standarnya kayak gini lah, jelek-jeleknya kayak gini. Jadi teman-teman kreasikan aja gimana kesukaan teman-teman. Silakan mau ubah warnanya boleh, ubah buttonnya boleh, mungkin buttonnya dikasih uh, warna lain atau dikasih cornernya boleh. Itu teman-teman cari aja di Google, banyak kok sintak-sintak untuk mempercantik di XML. Nah, untuk programnya sama kayak praktikumnya itu ya. Jadi masukkan nama dulu, misalnya namanya Fulan, nomor HP-nya 08. Nah, untuk nomor HP itu inputnya harus ini ya, harus angka ya, nggak boleh ada karakter ABC gitu. Kemudian alamatnya, contohnya di Jalan Kejayaan. Kemudian dia milih metode pembayarannya transfer. Kemudian dia beli ini Samsung Galaxy S10 contoh. Kemudian di check out. Nah, muncul kayak istilahnya stroke gitu ya. Namanya Fulan, nomor HP-nya ini, alamatnya Jalan Kejayaan, metode pembayarannya transfer, kemudian item terpilihnya Samsung S10 gitu. Mungkin untuk praktikum 3
saya rasa sekian. Mari kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri, jika ingin bertanya atau ada yang kebingungan, silakan teman-teman eh, di grup aja diskusikan dengan asisten atau dengan teman-teman lainnya. Saya akhiri praktikum 3. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.